Jadi waktu saya datang ke Indonesia, saya mampir ke Korea dulu ya. Jadi saya ke Korea itu sekalian ikut Korean Success Tour selama 6 hari 5 malam. Setelah Korean Tour selesai, saya jalan-jalan lah keliling ya. Sayangnya nggak bisa ketemu dengan Bu Sylvia karena waktunya terlalu mepet dan agak jauh gitu ya. Jadi kita batalkan ya suatu hari pasti ketemu di Korea. Nah, saya mampir ke mall ini nih, ya namanya DDP Fashion Mall. Pertama pas saya mau ke sono dicegat sama sapamnya. Dia bilang belum buka. Loh, dalam hati saya itu waktu itu saya datang jam 7.55 malam, hampir jam 8 malam. Dia bilang belum buka. Loh, biasa kan mall tutupnya jam 8 malam kan atau jam 9 malam kalau di Kanada atau di Indonesia juga sama gitu. Jadi saya tanya, ini bukanya jam berapa? Dia bilang kita bukanya jam 8 lewat 10 malam. Hah? Saya kaget gitu. Akhirnya saya masuk jam 8 lewat 10 boleh masuk dan saya lihat ada 4 lantai. Ya tokonya model-model gini ya, model-model grosiran gitu ya, bisa belanja wholesale. Dan saya perhatikan toko-tokonya nggak gitu ramai gitu ya, sepi. Dan mereka harus buka dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi, Bapak Ibu. Ya, pernah nggak bayangkan kerja jam 8 malam, tutup jam 5 pagi, terus tidur sampai malam, terus kerja lagi setiap hari. Saya waktu denger ini, saya bayangkan dulu posisi saya di kaki orang-orang yang penjual ini. Rasanya gimana? Ya, saya liatin toko-tokonya gitu. Barang-barangnya mirip-mirip lah ya. Ada yang apa yang jual baju-baju pesta, ada yang jual-jual baju-baju santai. Barang-barangnya mirip gitu ya. Ada yang jual aksesoris rambut. Tapi yang membedakan ada toko yang ramai, ada toko yang sepi. Nah, di situ saya bertanya-tanya kenapa ada toko yang ramai, ada toko yang sepi. Sama seperti di Atomi kan? Ada orang yang sukses, ada orang yang nggak sukses. Nah, bedanya apa, Bapak Ibu? Yaitu cara kita menjalankan bisnisnya ya. Kalau saya lihat yang toko-toko sepi itu kerjanya cuma duduk di dalam main handphone. Tapi toko yang rame, wah dia orderannya banyak, ada yang lagi sambil nge-live gitu ya, sambil telepon sono sini. Aktivitasnya yang beda. Ya, jadi produk sama, perusahaan sama, sistem sama, hasil beda itu adalah di aktivitas. Tanya aja ke diri kita, seberapa sering kita hadir ke seminar? Seberapa sering kita hadir ke one day seminar, ya? Itu yang gratis kan? Nah, pertanyaan kedua, seberapa sering kita hadir ke Success Academy yang perlu bayar tiket yang 150.000 kalau Bu Ika bilang 150.000 ya. Buat saya di Kanada itu murah sekali. Kita di Kanada ya, tiketnya ada dua jenis. Dia kasih batas waktu itu namanya early bird ya kalau beli sebelum batas waktu. Setelah batas waktu harganya beda. Sebelum batas waktu itu harganya $80 atau sekitar 900.000. Setelah batas waktu harganya $130 atau 1,5 juta. Ya, selisihnya 600.000. Semurah-murahnya juga 900.000. Kami datang, ya, cuma dikasih makan, makan siang, kadang makan sore, nggak dikasih goodie bag. Tidak ada yang namanya hemohim, ya, paling dikasih satu saset probiotik. Kalau lagi Royal atau Mie Kanada kasih satu saset hemohim. Itu doang. Tapi kami bayar harga setiap kali Success Academy saya nggak pernah bolong. Dari awal saya join 2018, saya tidak pernah bolos yang namanya Success Academy kalau saya nggak sakit. Ya, nah itu bayar harga. Orang ke ODS, ya bersyukur Anda di Indonesia ODS-nya setiap minggu, setiap hari Kamis. Saya di Kanada ODS-nya itu setiap bulan satu kali. Dan setahun hanya 8 kali karena Januari sampai April itu musim dingin. Mereka nggak bikin ODS. Jadi cuma setahun 8 kali. Dan itu saya tidak pernah bolos ODS. Walaupun dulu saya pulang pergi itu 6 jam karena dulu saya tinggalnya jauh. Saya pergiin loh. Mau hujan lebat, hujan salju, badai apapun saya terjang. Kenapa? Karena saya mau belajar aktivitas ini yang diperbanyak kalau mau sukses. Ya, yang namanya home party jangan dihitung saya udah berapa kali home party. Mungkin ribuan Bapak Ibu. Yang namanya berserang udah jangan dihitung lagi. Aktivitas semua leader itu nggak bisa dihitung. Kalau ditanya Bu Ika, berapa kali sih berserang selama ini? Udah pasti nggak terhitung. Home party apalagi?
ya. Jadi semua itu tergantung kita sendiri. Mau seperti apa hasil kita. Jangan komplain duitnya Tommy lama ya, uangnya nggak masuk-masuk, segini-segini aja. Tanya ke diri kita, seberapa sering kita aktivitas? Kalau Anda aktivitasnya rutin, ya konsisten, pasti hasilnya banyak. Nih, tadi saya baru pergi ke Mangga Dua. Saya kaget juga ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu sama sekarang beda gitu ya. Ini nggak tahu nih foto kapan. Kayaknya ini foto baru saya ambil dari Google. Tapi yang di bawah ini mirip-mirip, penuh gitu ya. Tapi pas saya turun, yang penuh pedagangnya, bukan pengunjung. Sama dengan toko-toko ini. Ini kebanyakan orang seliweran ini lagi cari makan, Bapak Ibu. Yang rame restoran-restoran, kedai-kedai makan, kafenya. Tokonya sepi, sepi semua. Ya, saya kesian kadang ngelihat. Ya, saya bisa bayangin itu ada satu toko pegawainya 6, 7. Itu bayarnya gimana gitu ya? Dan pegawai cuma main handphone. Ya, pas kita lewat langsung berisik itu. Boleh Ci, boleh kok. Udah kayak rekaman gitu ya. Nah, dalam hati saya, ini pedagang juga perlu makan kan? Dan di zaman sekarang ini, apalagi kalau kita lihat berita, itu nggak mudah. Di mana-mana tulisannya resesi, depresi, inflasi, semuanya belakangnya si ya, lama-lama basi. Nggak mudah Bapak Ibu cari uang sekarang ini. Dan saya ngobrol dengan saudara-saudara saya pun, saya tanya bisnisnya gimana, ada malah yang bangkrut, tutup tahun lalu. Bisnis restorannya selama 7 tahun dia bangun dari nol, tutup. Nah, bisa bayangkan nggak kalau Anda bangun bisnis dari nol, ke depannya tutup. Kemana itu? Ya, rasa susah Anda bangun dari awal tuh kemana? Nah, sekarang kita balikan ke Atomi. Saya nggak pernah bilang bangun bisnis Atomi mudah. Nggak pernah. Saya nggak pernah bohongin member saya. Saya dari awal bilang kepada pebisnis di grup saya, siap-siap berperang. Bisnis Atomi tidak mudah. Ya. Pertama, kata Mister Pak, karena kita belum terbiasa. Ya. Setelah Anda terbiasa dengan segala macam penolakan, ya masalah, rintangan, tetap nggak gampang. Kenapa? Yang namanya bisnis perlu bangun konsumen. Tidak ada yang namanya bisnis, tidak ada konsumen. Itu namanya money game, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda berpikir Anda masuk Atomi, saya mau cemplungin uang, biar uangnya jalan sendiri, kayak berternak sendiri. Nggak bisa, Bapak Ibu. Anda perlu dikerjakan seperti layaknya Anda punya lahan sawah yang kosong. Atomi berikan lahan sawah kosong, nah Anda kerjakan. Caranya gimana? Ya Anda harus tanamin benih. Setelah Anda tanam benih, Anda siramin. Sudah mulai muncul, Anda kasih pupuk. Pastikan mataharinya cukup. Ya. Setelah tumbuh, Anda bersihkan dari hama. Pastikan daun-daunnya nggak dimakan hama. Ya. Baru mulai keluar bunga. Dari keluar bunga, keluar buah. Nah, itu adalah siklus yang Mister Park bilang hukum alam. Kita tidak bisa mengalahkan yang namanya hukum alam, Bapak Ibu. Kecuali Anda Tuhan. Kalau kita sudah dibilang harus melakukan A, B, C, 8 langkah yang tadi Bu Ika omong, lakukan. Semua leader melakukan 8 langkah sampai sudah hafal. Makanya kami nggak perlu lagi materi, nggak perlu contekan, karena kita sudah melakukannya setiap hari sampai udah ngelotok di kulit kepala kita di dalam, Bapak. Ya. Jadi cari bisnis nggak ada yang gampang. Kalau Anda berpikir Anda masuk Atomi dengan santai-santai Anda bisa dapat penghasilan berlimpah-limpah, Anda seperti lagi beli lotre tapi nggak pernah pergi ke toko lotre. Nggak bakal menang Bapak Ibu. Ya. Nah, saya hadir ke Korean Success Academy. Saya terpukau Bapak Ibu. Ngelihatin yang datang ini. Ini Bu Sylvia berapa orang ya yang di Orot Building ini? Perkiraan saya sih 10.000 kali. Kalau full kayak gini. Dari 10.000. 10.000 Enggak. ya? Enggak, lebih. Lebih ya? Nah, Mm-mm. bayangkan gini. SA kemarin di Jakarta itu kan sekitar 1.000. Kali 10. Bahkan kali 15. Nah, bisa bayangkan nggak? Kemarin udah gede kan? Ini 15 kali lipat lebih besar. Jalan aja udah susah Bapak Ibu. Ini kepala manusia di mana-mana. Sampai ini foto saya karena nggak panoramik ya. Saya cuma ambil foto satu sisi. Ini kalau saya belok ke sini, ya sama kayak gini. Saya belokin lagi, ya sama kayak gini.
penuh sampai ke belakang 360 derajat Bapak Ibu. Jadi kalau Anda yang belum pernah ke Korean Success Tour di bulan Juni ini kan akan ada. Pergi, bikin target, pergi. Pulang dari sini, semangat Anda akan berbeda. Kenapa? Karena ngeliatin manusia gini banyak yang haus mau sukses. Ya, mereka ini bukan kurang kerjaan Bapak Ibu. Ini hari Jumat, mereka masih kerja. Kenapa mereka bisa hadir? Bayar harga. Kalau nggak bayar harga nggak mungkin ke sini. Ya, ini baru satu lokasi, Bu Sylvia, itu ada di Daegu. Ini di Orok ya. Ada lagi kota yang namanya Daegu sekitar 3 jaman. Itu juga penuh. Berapa Bu Sylvia? 5 ribuan di sana? Kalau yang di Daegu 3.000. 3 ribu. Nah, Hmm. Atomi acaranya ini langsung di broadcast ke 7 lokasi ya, termasuk yang Daegu. Hitung dah, satu lokasi 3 ribu. 21 ribu ditambah ini sekitar 15 ribu, 30 ribuan, hampir 40 ribu orang nonton bersama-sama yang haus akan kesuksesan. Jadi kalau Anda di Indonesia masih santai-santai, saya kasih warning ya, Anda akan hidup dalam kesulitan dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Ini sudah pasti jaminan dari Mister Pak Hangil ke seluruh orang yang tidak menjalankan bisnis atomi. Karena nggak ada lagi bisnis segampang atomi. Ya, bisnis segampang atomi artinya apa? Nggak perlu bayar, nggak perlu nyetok, nggak perlu kirim barang, nggak perlu pulang-pulangin barang kalau ada yang retur. Ya, semua sistem komisi udah dihitungkan. Ke seminar gratis, sistem sukses lengkap sampai yang online offline pun lengkap ada. Offline seminar Success Academy, Anda nggak perlu kumpulin dana untuk undang leader, untuk sewa ballroom, Atomi yang sediakan. Mana bisnis yang seperti Atomi? Ada? Kalau ada, saya matikan ID Atomi saya, ya, saya ikut Anda. Kalau ada. Lalu saya tambahin, kasih uang Anda 100 juta. Nggak bakal ada, Bapak Ibu. Jadi bersyukur sekali kita di Atomi, ya, Anda yang ketemunya secara tidak sengaja atau dipaksa, bersyukur kepada orang yang memaksa Anda. Karena nggak akan ada lagi hidup yang lebih mudah kalau Anda di Atomi. Saya waktu di Korea, selain saya kuliner, saya juga ngomongin Atomi ke orang-orang. Setiap saya ada kesempatan, saya tanya, udah pernah dengar Atomi? Dia bilang, apa itu? Saya bilang, Hemohim. Oh, saya udah minum Hemohim dari nenek saya, mama saya. Saya udah member, cuman buat beli Hemohim, atau ada yang pakai odol, koyo, sikat gigi, dan seterusnya. Mereka sudah jadi member dari nenek moyangnya dia, Bapak Ibu. Ya, udah berapa keturunan? Mungkin dari neneknya ya, mungkin papa mamanya, uncle-nya. Indonesia juga sudah mulai. Beberapa kali saya ngomong, ada orang bilang, iya saya udah pakai dari ibu saya, dari tante saya. Sudah mulai. Jangan sampai Anda seperti di Korea, mau cari member itu susahnya setengah hidup. Apalagi yang orang lokal Korea. Akhirnya saya dapat orang Indonesia. Pas lagi makan, ya dia ngomong bahasa Indonesia, saya langsung tanya, orang Indonesia ya? Oh iya, ya dari mana? Akhir kita ya eh, ngobrol ya SKSD lah. Nggak lama kemudian kita kasih tahu produknya namanya Hemohim. Akhirnya nggak lama kemudian dia pergi, 2 hari kemudian dia join jadi member. Ya. Nah, tapi kalau cari orang Korea, dia bilang, oh saya udah member, saya udah nggak. Ada yang nggak tertarik MLM, ya udah rugi sendiri ya. Jadi kan kita sedang membawakan solusi, kata Bu Ika ya. Kita bukan lagi prospecting, kita lagi memberikan solusi untuk Anda yang kayak tadi, toko-toko tadi yang sepi, yang udah keluar uang miliaran modal, nggak ada pengunjung, itu rugi. Di Atomi nggak ada ruginya, ya. Jadi bersyukur kita di Atomi, kita bisa ketemu dengan Atomi. Nah, saya ketemu quote ini. Most people overestimate what they can do in 1 year. Saya terjemahkan. Kebanyakan orang melebih-lebihkan apa yang mereka bisa capai dalam 1 tahun. And underestimate what they can do in 10 years. Dan meremehkan apa yang mereka dapat lakukan dalam 10 tahun. Ini artinya apa? Artinya orang masuk Atomi, dia melebih-lebihkan bahwa, oh saya mah bisa lah dalam setahun pasti saya bisa jadi Sharon Rose. Bahkan Leaders Club pun saya bisa. Ya,
Akhirnya apa yang terjadi? Dalam setahun, boro-boro auto sales master. Penghasilan mungkin cuma 3 juta, 5 juta, ya mentok 10 juta sesekali ASM. Dia melebih-lebihkan, dia berpikir bahwa bisnis itu setahun langsung jalan. Enggak ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Yang namanya bisnis ini hukum ekonomi. Kalau Anda belum pernah sekolah ekonomi, ya Anda bisa belajar di YouTube. Hukum ekonomi, bisnis itu break even point balik modal 3 sampai 5 tahun. Jadi Anda jangan pernah meremehkan bisnis atomi Anda sebelum mencapai 3 sampai 5 tahun. Jangan berandai-andai bahwa dalam 2 tahun saya bisa penghasilan 50-100 juta. Ya kalau bisa tercapai, bersyukur. Berarti Anda diberkatin. Ya. Tapi kalau nggak tercapai, hukum ekonomi menyatakan 3 sampai 5 tahun. Ya bersabar aja. Ya, jangan meremehkan apa yang bisa Anda lakukan dalam 10 tahun. Apalagi kalau udah lewat 5 tahun, dalam 10 tahun penghasilan Anda sudah dipastikan melebihi dari 100 juta per bulan. Nah, banyak orang yang nggak sadar tentang ini, Bapak Ibu. Mereka masuk Atomi, berfokus kepada uang yang besar, karena katanya suruh bermimpi besar. Betul. Tapi fokus Anda bukan di uangnya. Fokus Anda di kerjanya. Aktivitas kerja Anda seperti apa? Setiap hari. Bukan semaunya. Bukan sesempatnya. Bukan kalau ada waktu. Kalau suami saya nggak kerja. Kalau nggak lembur. Nggak ada alasan, Bapak Ibu. Orang sukses tidak bikin alasan, tapi mencari jalan bagaimana dia bisa menyelesaikannya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini serius, ya saya harap ini 60-an orang, hampir 70. Anda semua serius. Kalau nggak serius, mungkin 5 menit setelah Ibu Ika ngomong, Anda keluar. Ngapain Anda dengerin? Tapi kalau Anda orang yang mau sukses di Atomi, Anda jalankan ini. Jangan melebih-lebihkan apa yang Anda bisa lakukan dalam 1 tahun dan jangan meremehkan apa yang Anda dapat lakukan dalam 10 tahun. Anda kerjakan hal yang sama dalam 10 tahun, digaransi penghasilan Anda ratusan juta per bulan. Jadi fokusnya bukan ke uangnya sekali lagi, ke kerjanya Anda setiap hari. Aktivitas apa yang Anda lakukan setiap hari. 8 langkah sukses apa yang Anda lakukan setiap hari. Lalu ada yang namanya 8 kebiasaan inti harian ya. Terlalu lama kalau dijelaskan di sini semua. 구독, 좋아요 눌러주세요.